Yang pertama, Bapak Raffles Ginting, SEMAK selaku Ketua Umum IJMA. Yang terhormat, Profesor Dr. Lilik Purwanti, MSI AKCA selaku narasumber. Yang terhormat, Dr. Khadijah At-Tahirah, SEI MSI selaku moderator. Dan seluruh hadirin yang telah bergabung melalui ruang Zoom pada hari ini. Perkenankan, saya Kadek Marlina Nalarisan selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang dalam webinar nasional dengan tema Akuntansi dan Kearifan Lokal, Inovasi Keuangan Sosial Berbasis Nilai Budaya. Webinar ini diselenggarakan oleh IJMA dan didukung oleh co-host Ibu Mahsina Universitas Bayangkara yang telah berkontribusi secara aktif dalam kelancaran acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan sinergi yang telah diberikan. Sebagai informasi, webinar ini akan berlangsung hingga pukul 12 WIB. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan Ketua IJMA dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dan ada sesi diskusi interaktif yang akan dipandu oleh moderator. Serta di akhir acara, peserta akan diminta untuk mengisi presensi dan evaluasi yang juga nantinya akan menjadi syarat untuk mengikuti door prize dalam rangka Dies Natalis IJMA yang keempat. Baiklah, untuk memulai acara secara resmi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada operator, dipersilakan. Mic-nya masih di mute, Ibu. Mohon maaf. Oh, baik, terima kasih kepada operator. Eh, Selanjutnya, agar acara ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa akan dipandu oleh Bapak Sendi Yuliananto Permono. Kepada Bapak Sendi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Sebelum memulai kegiatan di hari Sabtu siang yang damai ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, seraya memohon kepada Sang Pencipta demi kelancaran acara kita semua. Berdoa dimulai. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, kami mohon kehadiran-Mu ya Allah dalam webinar ini. Berikanlah kami kemampuan untuk dapat memahami dan mengambil manfaat dari materi yang akan disampaikan. Berikanlah kami kesabaran dan konsentrasi untuk mengikuti webinar ini dengan baik. Serta berikanlah kami hikmah dan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan yang mulia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami
mengucapkan syukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk mengikuti webinar ini. Berikanlah kami kemampuan untuk dapat mengaplikasikan ilmu dan hikmah yang telah kami dapatkan agar bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berikanlah kami kekuatan untuk mampu menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Dan berikanlah kami perlindungan dari kesalahan dan kelemahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Amin. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu MC. Baik, terima kasih atas doanya. Semoga kegiatan pada hari ini dapat membawa manfaat, keberkahan, dan inspirasi bagi kita semua. Sebelum memasuki rangkaian utama, mari kita abadikan momen kebersamaan pada hari ini dengan sesi foto bersama. Baik, kepada seluruh peserta webinar, dimohon untuk mengaktifkan kameranya dan foto bersama akan dipandu oleh operator. Kepada operator, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin Bapak Ibu, bagi yang berkenan untuk menghidupkan kamera, saya tunggu. Jadi di sini ada 3 kali capture. Oke, capture yang pertama saya mulai. 1, 2, 3. Kemudian capture yang kedua, 1, 2, 3. Dan capture yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Widi selaku operator. Agenda selanjutnya, mari kita simak pembacaan profil singkat tentang IJMA yang akan disampaikan oleh Bapak Trijoko Sulistianto, SEMAK. Kepada Bapak Trijoko, kami persilakan. Baik, Ibu Kadek Marlina, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Bapak. Hmm. Oke, sudah tampil di layar ya Bapak Ibu semuanya, profil ISMA. Baik, berikut terkait dengan profil ISMA, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi yang memiliki jargon bersatu, bersinergi, berkolaborasi. Oke. Berikut merupakan tampilan sambutan dari Bapak Ketua Umum ISMA, yaitu Bapak Raffles Ginting, SEMAK, Ketua Umum ISMA periode 2024 hingga 2027. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Oke, kita lanjut terkait dengan timeline ISMA. Oke, untuk ISMA di sini pada bulan April 2018 berawal dari perbincangan sederhana dari beberapa dosen muda akuntansi hingga bulan Mei pembuatan grup WA dosen muda akuntansi. Kemudian 2021 bulan Maret adanya ide untuk mendirikan organisasi ISMA ini. Hingga bulan April terjadilah perekrutan anggota dan DPN serta Dewan Eksekutif ISMA. Hingga bulan Juli 2021 melakukan pendatangan akta notaris. Hingga lahirlah organisasi ISMA di bulan Oktober 2021 di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Untuk Dies Natalis yang pertama, untuk ISMA diselenggarakan di Universitas Pancasila, Jakarta, bulan Oktober 2022. Kemudian Dies yang kedua, di bulan Oktober 2023, di BINUS University, Alam Sutera, Tangerang. Dies yang ketiga, dilakukan di UPN, Veteran Yogyakarta. Dan yang keempat yang akan datang di Bali.
Nah, berikut terkait dengan visi dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Visinya adalah menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Untuk misinya di sini ada 8 poin, bisa kita lihat bersama di layar Bapak Ibu sekalian. Oke. Berikut terkait dengan program kerja di ISMA, ada beberapa kegiatan. Di antaranya di sini ada webinar terkait dengan teori dalam penelitian kualitatif, kemudian ada webinar academic rating for scientific rating, kemudian ada paradigma terkait riset kualitatif, dan masih banyak yang lainnya terkait dengan program kerja. Nah, begitu juga ada terkait dengan pemberdayaan buku, kolaborasi riset antar anggota, termasuk kelas pendampingan. Dan kegiatan di sini baik secara nasional maupun internasional. Di sini juga ada talk show yang internasional dengan salah satu dosen dari Jepang. Kemudian ini beberapa program kerja lainnya. Berikut terkait dengan struktur Badan Pengurus Harian ISMA periode 2005 hingga 2027 yang diketuai oleh Bapak Raffles Ginting SEMAK beserta jajarannya. Berikut terkait dengan struktur staf dan struktur staf khususnya yang dikepalai Kepala Staf adalah Ibu Ika Swasti Putri, SEMAK. Kemudian berikut terkait dengan Kepala Departemen yang mendukung terkait dengan program kerja yang ada di ISMA. Di sini begitu lengkap. Bapak Ibu sekalian bisa diperhatikan di layar, mulai dari Departemen Penelitian dan Inovasi hingga bidang kategorial kewilayahan. Selain itu juga terdapat struktur ketua tim kerja ISMA. Di sini ada Ibu Lucy, Dr. Lucy sebagai tim kerja bedah buku dan jajarannya sebagainya. Ya. Termasuk di sini ada struktur koordinator wilayah ISMA dari Sabang sampai Merauke atau seluruh wilayah Indonesia. Mulai dari koordinator wilayah 1 hingga koordinator wilayah 13. Baik, Bapak Ibu sekalian, tunggu apa lagi? Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung dengan ISMA di sini bisa menghubungi, ada kontak personnya, yaitu ada Ibu Dwi Rane Fauji Lestari, kemudian ada linknya juga di bit.ly/daftar ISMA 2025. Untuk narah hubung, di sini ada Pak Agustinus Winoto dan Bapak Imade Widi Hartawan. Oke. Untuk sosmednya juga ada di website isma-nasional.or.id, kemudian di Instagramnya juga isma.nasional, termasuk di YouTube, Bapak Ibu sekalian, di Isma Nasional. Jadi semua kegiatan nantinya akan diupload di YouTube, termasuk kegiatan hari ini. Terima kasih terkait dengan pembahasan profil ISMA. Waktu dan layar saya kembalikan ke Ibu MC, Ibu Kadek Marlina. Baik, terima kasih Bapak Trijoko. Bagi rekan-rekan yang mungkin belum tergabung dan ingin bergabung dengan IJMA, bisa menghubungi kontak yang telah tersedia yang telah ditampilkan tadi. Baik, agenda selanjutnya, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum IJMA, Bapak Raffles Ginting SEMAK. Kepada Bapak Raffles, kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Apakah suara saya terdengar, Bu Kadek? Ya, terdengar Bapak. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerahnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom ya pada hari ini, Sabtu 14 Juni 2025 untuk bersama-sama melaksanakan webinar ya yang diadakan oleh Departemen Penelaran dan Keilmuan ya dengan kajian keilmuan akuntansi budaya dengan topik akuntansi dan kearifan lokal, inovasi keuangan sosial berbasis nilai budaya. Terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, kepada Ibu Profesor Dr. Lilik Purwanti dan kepada seluruh
panitia ya secara khusus Kepala Departemen Penalaran dan Keilmuan serta Ketua Panitia dan seksi-seksi yang sudah mempersiapkan kegiatan pada siang hari ini dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, para dosen dan mahasiswa. Saya lihat ini hampir 100 ya yang sudah hadir untuk bersama-sama dibekali ilmu ya berkaitan dengan akuntansi dan kearifan lokal. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang kita ketahui bahwa Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi selalu berkomitmen untuk konsisten melahirkan program-program yang berkualitas ya untuk menunjang kolaborasi keilmuan, karir ya, baik penelitian, pengajaran, pendidikan, dan itu PKM. Nah, dalam salah satu departemen di Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi ya, secara tepatnya Departemen Penalaran dan Keilmuan ya, kita secara eh, rutin ya, setiap bulan melaksanakan program-program berkaitan dengan kajian keilmuan dan webinar keilmuan ya. Jadi kita gilir ya. Kalau bulan lalu itu akuntansi sektor publik ya, kemudian akuntansi keberlanjutan. Nah, pada bulan ini ya di awal bulan dengan topik akuntansi budaya dengan akuntansi dan kearifan lokal. Ya, Bapak Ibu seperti kita ketahui ya, akuntansi budaya dan kearifan lokal ini menjadi trending topik ya beberapa penelitian, khususnya penelitian kualitatif. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat menarik ya. Karena kalau kita berbicara tentang akuntansi secara umum ya pasti tentang hitung-hitungan saja ya, tentang akuntansi keuangan dan sebagainya. Tapi ternyata beberapa tahun terakhir ya akuntansi itu lebih eh, bisa dikaji kembali dengan ya budaya ya kearifan lokal ya bisa juga dengan hitung-hitungan ya misalnya seperti salah satu mahasiswa saya dulu sebelum saya studi lanjut ya meneliti tentang bagaimana perhitungan ya perhitungan pelanggaran ya ketika seseorang menabrak babi di kampungnya waktu itu ya. Jadi berapa kali dia harus ganti itu secara adat ya ganti babi yang ditabrak oleh orang itu tadi ya seperti itu. Nah itu bisa dikaji dari akuntansi ya, tentunya akuntansi budaya dan kearifan lokal. Karena setiap setiap adat, setiap daerah pasti punya tradisi yang berbeda seperti itu. Begitu juga ada salah satu rekan mahasiswa saya, salah satu mahasiswa saya waktu itu bimbingan saya ya mengkaji berkaitan dengan pelanggaran di sebuah desa seperti itu. Misalnya ada yang melakukan apa namanya hamil di luar nikah ya. Bagaimana ya hukumannya, tapi dilihat dari sisi akuntansinya seperti itu. Jadi sangat banyak yang bisa kita kaitkan dengan akuntansi dan kearifan lokal. Begitu juga ketika ada kematian ya biasanya kalau orang Batak kalau misalnya ada yang meninggal itu pasti dilakukan pesta adat ya. Pesta adat ya. Nah, bagaimana perhitungan akuntansinya dan sebagainya, pembagian warisan dan sebagainya. Itu bisa kita kaji dengan akuntansi dan kearifan lokal. Itu sangat banyak yang bisa dikaji dalam sebuah penelitian. Nah, pada hari ini, nah ini topiknya akuntansi kearifan lokal, bagaimana inovasi keuangan sosial berbasis nilai budaya. Kalau kita bahas ini pasti luas ya, karena bisa dikaji dari berbagai aspek budaya, dari budaya Minang, budaya Batak ya, budaya Dayak ya, dan budaya-budaya yang lain ya. Jadi Bapak Ibu ya, nanti silahkan disimak baik-baik materi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Lilik Purwanti. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Harapannya dengan diskusi dan kajian keilmuan pada pagi hari ini dapat memunculkan ide ya dari Bapak Ibu karena Bapak Ibu saya yakin pasti berasal dari daerah yang berbeda-beda dan setiap daerah pasti punya budaya, punya tradisi. Nah, nanti bisa ditanyakan ke Prof. Lilik ya kira-kira apa dan tujuan dari eh, kajian keilmuan pada pagi hari dapat menghasilkan ide dan inovasi sehingga menghasilkan artikel yang berkualitas dan dapat diterima di jurnal terakreditasi Sinta maupun internasional Scopus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan selamat berwebinar dan dengan resmi kegiatan dari Departemen Penalaran dan Keilmuan, Kajian Keilmuan Akuntansi Kearifan Lokal, Inovasi Keuangan Sosial Berbasis Budaya, saya buka, saya kembalikan kepada Ibu Kadek Marlina.
Baik, terima kasih Bapak Raffles atas sambutan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kita memasuki segmen Warta Ijma yang nantinya saya akan share screen di Zoom ini. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Jadi, Warta Ijma ini mengusung semangat bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi. Selain itu, kita juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang pada hari ini akan memberikan sharing ilmunya yang sangat luar biasa. Kemudian, panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan webinar pada hari ini, serta peserta yang berpartisipasi dalam webinar hari ini. Selain itu, eh, jangan lewatkan juga ada door prize menarik. Untuk memenangkan door prize menarik bagi Bapak Ibu yang aktif dan mengisi link presensi serta mengisi link evaluasi. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh audio secara otomatis. Halo Sobat Cendekia, mari ikuti rangkaian kegiatan sepekan bersama ICMA yang akan berlangsung mulai Sabtu, tanggal 14 Juni hingga Sabtu, tanggal 21 Juni. Berikut jadwal lengkapnya. Sabtu, tanggal 14 Juni tahun 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar AI sebagai alat bantu penelitian, di mana batas etisnya dengan narasumber Dr. Nicholas Renaldo, ST, MR. Sabtu, tanggal 14 Juni tahun 2025, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar Akuntansi dan Kearifan Lokal, Inovasi Keuangan Sosial Berbasis Nilai Budaya, dengan narasumber Profesor Dr. Lilik Purwanti, MSI, AK, CA. Sabtu, tanggal 14 Juni tahun 2025, pukul 13 waktu Indonesia Barat, topik webinar Diseminasi Hasil Penelitian ICMA 2025, dengan narasumber Windy Jatnika, ST, MAK, Dr. Lucy, MSH, ACPA, Bambang Arianto, ST, MA, MAK, AK, Wuku Tilvan Rafa, MAK, dan Dr. Trihandayani Amalia, STE, AK, MSI, CA. Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar Menciptakan Ide Penelitian yang Unik, Teknik dan Strategi untuk Mendorong Inovasi dalam Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, dengan narasumber Raffles Ginting, ST, MAK, dan Aloysius Heri Mukti, PhD. Rabu, tanggal 18 Juni tahun 2025, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar Menemukan dan Memetakan Novelty, Kunci Menembus Publikasi Scopus, dengan narasumber Badingatus Solihah, STMSI, PhD, AK, CA, CPA. Kamis, tanggal 19 Juni tahun 2025, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar Bedah Buku Akuntansi Keberlanjutan, dengan narasumber Profesor Dr. Erwin Saraswati, AK, CPMA, CSRA, ASCA. Sabtu, tanggal 21 Juni tahun 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar Prinsip-prinsip etika dalam penelitian kualitatif, informed consent, anonimitas, dan kerahasiaan, dengan narasumber Dr. Surya Raharja, ST, MSc, PhD, AK, CA, CPA, CFE. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperkaya wawasan dan jaringan akademikmu. Sampai jumpa di kegiatan ICMA. Baik, demikian Warta Ijma yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan dan membangun semangat kolaborasi kita di masa yang akan datang. Eh, Baik, selanjutnya kini kita akan memasuki sesi inti dari webinar. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan moderator kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Baik, izin share screen. Baik, pada hari ini moderator kita adalah Ibu Dr. Khadijah At-Tahirah, SEI, MSI.
Beliau adalah seorang akademisi dan peneliti yang aktif dalam meneliti isu-isu ekonomi dan sosial yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal atau budaya. Eh, Beliau juga saat ini menjabat sebagai dosen akuntansi syariah dan Kepala Departemen Pengembangan Karir, Keahlian dan Studi Lanjut di ITSMA. Dr. Khadijah juga menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Brawijaya dengan judul disertasi Konstruksi Kerangka Konseptual Akuntansi Nagari berbasis falsafah adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Kemudian Dr. Khadijah juga aktif dalam sebagai pembicara di berbagai forum, baik itu nasional maupun internasional, dan memiliki sejumlah publikasi yang sangat luar biasa tentang keuangan syariah, budaya, dan akuntansi multi paradigma. Jadi dengan keahlian beliau yang mendalam dalam bidang ini, kami yakin diskusi hari ini akan berjalan dengan hangat dan penuh wawasan. Baik, kepada Ibu Dr. Khadijah Tahirah, kami persilahkan untuk memandu jalannya diskusi. Baik, terima kasih kepada Ibu Kadek Marlina. Apa suara saya terdengar jelas? Ya, Ibu, terdengar dengan jelas. Terima kasih kepada Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, senang sekali saya Khadijah Atahirah, moderator sesi webinar pada hari ini menyambut kehadiran Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin ya Allah. Amin, amin. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan juga kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan terus berproduktivitas. Webinar hari ini merupakan program kerja dari Departemen Penalaran dan Keilmuan IJMA dengan mengangkat topik yang sangat menarik ya mengenai akuntansi dan kearifan lokal, inovasi keuangan sosial berbasis nilai budaya. Seperti yang kita ketahui, akuntansi lahir dari sebuah peradaban yang terus berubah dan berevolusi, dan budaya merupakan fondasi dan basis dari peradaban. Sedangkan peradaban adalah hasil dari perkembangan dan ekspresi kebudayaan. Sehingga peradaban tentunya mencerminkan bagaimana suatu masyarakat mengembangkan dan mengaplikasikan budaya mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik akuntansi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita saat ini, apa saja inovasi keuangan sosial berbasis nilai budaya yang sudah berkembang saat ini, dan bagaimana caranya nilai-nilai budaya dapat diimplementasikan dalam ilmu akuntansi dan juga diadaptasi untuk menciptakan produk-produk keuangan sosial. Dan yang sangat membanggakan, kita akan membahas topik ini bersama narasumber yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini. Beliau adalah guru besar akuntansi dari Universitas Brawijaya yang saat ini menjabat sebagai Ketua Program Pendidikan Profesi Akuntansi PPAK FEB Universitas Brawijaya. Beliau memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap pengembangan ilmu akuntansi berbasis kearifan lokal. Hal ini dapat kita lihat dalam pidato pengukuhan guru besar beliau yang berjudul Weton Heptagon Model WHM, pendekatan baru dalam deteksi fraud berbasis kearifan lokal. Hadirin sekalian, mari kita sambut pembicara kita hari ini, guru dan dosen yang luar biasa, yang teristimewa Profesor Dr. Lili Purwanti, MSI, CSRS, CSRA, AKCE. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Suara Bagaimana saya kabarnya, Prof? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof, atas kesediaannya untuk berbagi ilmu di siang hari ini. Sebelumnya, mohon izin saya akan membacakan CV dari Profesor Dr. Lili Purwanti. Saya mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu semua?
Beliau Profesor Dr. Lili Purwanti, MSI, CSRS, CSRA, AKCE. Beliau bekerja atau bertugas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Dan beliau telah menghasilkan banyak karya, ya baik itu berupa penelitian, publikasi, dan juga buku yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun beliau selalu memiliki concern yang sangat tinggi untuk kearifan lokal. Salah satunya ini kita bisa lihat penelitian beliau mengenai nilai filosofi Lopi Sandek dalam pengelolaan penghasilan nelayan Mandar. Dan ini diterbitkan di jurnal Sinta 3. Dan juga mengenai konsep of performance measurement based on the purpose of the Hindu religion. Ya, ini juga dipublikasikan di Q3 ya, di Scopus Internasional. Dan juga beliau memiliki penelitian mengenai weton, reflection on employee interest to become a whistleblower. Dan penelitian-penelitian beliau yang terbaru ini juga banyak yang berkaitan dengan akuntansi dan budaya. Mohon izin saya tidak bisa membacakan satu persatu ya Prof, penelitian dan publikasinya. Ini bisa sampai jam 12 mungkin ya. Nah ini untuk penelitian beliau yang terbaru itu juga ada mengenai paradigma baru dalam pembangunan desa menggunakan pendekatan integral, ekologi, integrasi ekologi kultural. Dan ini di 2024 dan juga ada analisis weton pelaku fraud menggunakan metode etnografi. Dan ini juga yang terbaru ada model akuntabilitas pegelaran kesenian jaranan di Kediri. Dan luar biasa judul-judul dan juga topik penelitian beliau ini sangat menarik dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita nanti untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang. Dan ini juga buku terbaru beliau mengenai akuntansi rumah tangga berbasis budaya lokal. Dan ini juga sangat menarik untuk Bapak Ibu baca. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk CV beliau. Sebenarnya banyak hal ya, segudang karya dan juga segudang prestasi beliau ini membuat beliau sangat berkompeten untuk menjadi narasumber di hari ini. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi. Saya yakin Bapak Ibu peserta webinar juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan penyampaian materi dari narasumber kita. Untuk sesi pertama, beliau akan menyampaikan materinya sekitar 20 menit lebih kurang. Lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi sekitar 20 menit. Dan juga saya harap Bapak Ibu semua untuk menyiapkan fokus dan pertanyaan terbaik kita. Dan kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Profesor Dr. Lilik Purwanti, MSI, CSRS, CSRA, AKCE. Silakan, Prof. Oke, matur nuwun, Mbak Dr. Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat selalu buat kita semua. Kita patut bersyukur ya pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, ya, diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama untuk berdiskusi gitu ya tentang sebuah karya. Kalau topik yang diberikan itu tentang akuntansi dan kearifan lokal, inovasi keuangan sosial berbasis nilai budaya. Waktunya 20 menit, jadi saya kira nanti bisa saya potong saja ya, tidak sampai selesai karena kalau didiskusikan mungkin lebih menarik ya daripada saya paparan gitu ya. Lebih menarik gitu. Mungkin izin share screen. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan memberikan dampak ya kepada peserta. Terima kasih sudah diberikan kesempatan juga untuk bicara dengan ISMA gitu ya. Saya juga baru tahu ya bahwa ada Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi.
Nah, ternyata memang diproses ya. Ini mulai dari 2018 baru gaungkan atau baru istilahnya diresmikan gitu ya 2021. Jadi sudah lumayan cukup lama sebenarnya, sekitar 4 tahunan gitu ya. Dan tadi saya lihat juga sudah banyak kegiatan yang sudah dilakukan. Mbak Khadijah, nanti kalau mungkin suara saya putus-putus, saya bisa diinfokan ya, supaya saya bisa off cam saja. Baik, Prof. Oke, eh, jadi saya bersyukur ya bisa diberikan kesempatan pada siang hari ini untuk sharing di akuntansi dan kearifan lokal. Nah, itu saya kira tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak pimpinan gitu bahwa di Indonesia itu sebenarnya kan banyak sekali kearifan lokal, budaya, ya. Dan itu sebagian besar orang masih melestarikan, gitu ya. Melestarikan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bekerja, gitu ya. Nah, itu yang mungkin kita sebagai akademisi atau sebagai cendekiawan gitu ya di bidang akuntansi itu harus tergugah, harus sadar diri ya bahwa keanekaragaman budaya atau kearifan lokal itu adalah sumber inspirasi untuk melakukan penelitian, untuk berkarya, gitu ya, untuk berkarya. Sehingga mudah-mudahan nanti akhir dari penyampaian materi ini nanti akan menunjukkan banyak-banyak ide gitu ya untuk melakukan penelitian. Oke, baik. Ini tadi sudah disampaikan tentang apa namanya biodata saya gitu ya. Sebenarnya ini profesor saya adalah di bidang akuntansi perilakuan ya karena memang saya terfokus di akuntansi perilakuan mulai sektor proses ini sampai ke guru besar. Oke, nah teman-teman kalau melihat ini ya, teman-teman atau anak-anak saudara-saudara, kalau melihat akuntansi apa? Nah, ini kan sebenarnya secara normatif ya, banyak buku yang menjelaskan atau yang memberikan definisi tentang akuntansi. Proses, mengidentifikasi, mengukur, dan seterusnya. Lalu berkaitan sama angka. Tujuannya juga begitu, menyediakan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan. Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan, membantu pihak eksternal dan internal dalam pengambilan keputusan. Itu kan secara normatif seperti itu. Nah, akuntansi itu sekarang sudah berkembang ya, bahkan beberapa peneliti luar negeri itu menuliskan tentang accounting without number. Jadi akuntansi itu tanpa angka, ada akuntansi tanpa angka. Banyak kan profesi itu juga nggak ada angka kan, tidak katanya sama angka, misalnya seperti itu. Ya, sehingga kita harus terbuka, ya, terbuka pikiran kita bahwa kalau penelitian akuntansi itu tidak harus berkaitan dengan angka-angka, ya, terus, ya, karena ada sisi yang lain ya. Kalau di eh, Fakultas Ekonomi atau diikuti dari apa namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya gitu ya, itu ada kita kenal namanya multi paradigma. Jadi untuk penelitian itu menggunakan berbagai macam paradigma. Ya, jadi ada paradigma positif, ada paradigma kritis. Jadi kalau positif itu kan kaitannya sama angka-angka, pakai statistik, gitu kan ya, diisi, buktikan, gitu ya. Ada paradigma interpretif itu adalah yang non positif, gitu ya. Ada kritis, ada postmodernis, ada juga yang lain itu adalah religionis, spiritualis, ilahi. Nah, kalau itu ada 7 paradigma gitu ya. Nah, itu nanti menarik untuk bisa digali. Kalau bidang ilmu, oke. Nah, saya bicara tentang kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Kita menyebutnya adalah dengan istilah lain dengan budaya, misalkan local wisdom gitu ya. Itu adalah nilai, aturan, atau praktek ya. Sebenarnya itu sudah diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun gitu ya. Nah, jadi kita ini sebagai pewaris gitu ya, sebagai pewaris, kita punya komunitas gitu ya, yang masih menjalankan nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal secara tidak sadar. Ciri-cirinya apa kearifan lokal itu ya? Kontekstual, berbasis pengalaman, adaptif terhadap lingkungan. Jadi kearifan lokal itu bisa menyelesaikan dengan lingkungan. Jadi tidak apa namanya, gitu ya.
Contohnya apa? Sistem gotong royong. Kalau di Jawa, karena saya dari Jawa ya, itu ada namanya itu rewang. Gotong royong rewang. Misalkan ada orang hajatan gitu ya, atau ada orang mendirikan rumah. Nah, itu masih ada kalau di desa-desa. Dan itu tidak berbayar. Ya, tidak berbayar. Ada arisan loh, kalau arisan sampai sekarang juga masih ada gitu kan. Di level-level arisan dari kaum muda sampai dengan kaum tua gitu ya. Di level RT mungkin sampai juga level internasional ya kan itu untuk arisan. Lumbung desa di beberapa desa juga masih ada. Musyawarah mufakat juga masih ada sampai dengan sekarang. Oke, nah tadi terkait sama keuangan sosial. Keuangan sosial. Sistem keuangan yang mengintegrasikan tujuan sosial, budaya, lingkungan ke dalam aktivitas ekonomi. Jadi sistem ini bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Nah, kalau dibentuk oleh komunitas, ya maka untuk tujuan kesejahteraan komunitas tersebut. Berfokus pada nilai-nilai sosial, ada kolaborasi dan kepentingan komunitas. Jadi tidak berorientasi pada keuntungan gitu ya, tapi memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas. Nah, seperti apa nanti bentuknya? Nah, sekarang bagaimana peran budaya dalam keuangan sosial? Budaya. Jadi kalau kita melihat apa namanya budaya itu kan, jadi misalkan kita orang Jawa, orang Kalimantan, ya, orang Sumatera, orang Sulawesi itu pasti memiliki bentuk cara pandang, ya, nilai-nilai, norma, perilaku masyarakat dan praktek pengelolaan keuangan lokal yang mungkin berbeda-beda dan memiliki keunikan yang sampai sekarang masih dijalankan. Nah, budaya bisa dikatakan juga sebagai lensa utama dalam memahami praktek keuangan sosial. Jadi setiap komunitas itu memiliki pandangan dan pendekatan yang unik gitu ya terhadap tanggung jawab sosial dan penggunaan keuangan untuk kebaikan bersama. Nilai seperti tadi gotong royong, musyawarah, saling percaya itu adalah sangat penting gitu ya. Nah, contohnya apa di sini ya? Praktek keuangan sosial yang dipengaruhi oleh budaya. Arisan sosial. Nah, ini ada arisan sosial untuk membantu anggota yang sedang kesulitan. Donasinya kolektif, ya. Karena ada donasi kolektif saat bencana itu biasanya kalau kita secara spontan gitu ya, secara spontan karena ada saudara-saudara kita yang kena bencana misalnya gitu ya, secara spontan kita koleksi ya, donasi dari masyarakat atau dari teman-teman gitu ya, yang sampai sekarang saya kira masih banyak. Nah, ketika ada bencana misalnya gitu ya, di jalan-jalan itu ada sebagian saudara-saudara kita itu yang menggali dana gitu ya, misalkan membawa sebuah tulisan gitu ya, itu ini dana untuk apa misalnya begitu ya, itu masih ada. Karena apa ya? Karena memiliki nilai empati ya, empati terhadap sesama. Dan ini adalah budaya lokal yang sampai sekarang juga masih ada. Oke. Nah, peran budaya dalam keuangan sosial membentuk nilai dan etika sosial. Jadi gotong royong itu kan kerjasama dalam pengumpulan dan penggunaan dana. Ya, kepercayaan. Jadi landasnya adalah kepercayaan. Orang kalau arisan itu kalau nggak percaya ya nggak bisa. Orang kita bayar duluan, nanti dapatnya belakangan misalnya ya. Kalau kita tidak percaya ya nggak ikut gitu kan. Nah, tapi karena adalah dasarnya adalah dasar kepercayaan. Orang pinjam juga begitu kan. Di arisan ada simpan pinjam ya. Berarti kita harus percaya bahwa orang yang pinjam akan mengembalikan. Ada unsur keadilan sosial, jadi distribusi manfaat secara merata. Jadi ada yang simpan, ada juga yang pinjam. Nah, seperti itu ya. Jadi itu diharapkan nanti akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, membentuk nilai dan etika sosial, menghidupkan mekanisme tradisional, peran budaya dalam keuangan sosial ya. Arisan, tabungan bergilir berbasis kepercayaan, gitu kan? Kadang ada juga kalau arisan kan pengen dapat duluan ya. Saya ini lagi ada keperluan ini, bolehkah saya dapat duluan misalnya gitu ya. Kalau kita ikhlas ya, oke gitu ya. Oh ya silakan, karena lebih membutuhkan. Ada lumbung desa, lumbung padi ini ya. Jadi cadangan bersama untuk krisis. Ini masih ada di beberapa desa, mungkin yang sekarang juga sudah banyak yang hilang gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah cadangan-cadangan bersama
Jadi lumbung padi itu adalah cadangan masyarakat bersama. Nanti ketika krisis, maka kita akan ambil gitu ya. Masyarakat itu akan ambil dari lumbung desa tersebut. Ada koperasi adat, lembaga keuangan berbasis nilai budaya. Ini ada beberapa tempat yang memiliki kegiatan koperasi ya, tapi dijalankan secara adat. Kalau seperti di Bali itu kan ada LPD misalnya gitu ya, itu kan tidak dilaksanakan atau pengelolaan keuangannya didasarkan pada kepercayaan adat setempat. Mendorong akuntabilitas sosial, transparansi melalui musyawarah, pengawasan sosial berbasis norma adat. Jadi kalau ada norma adat, ya itu sebenarnya mengikat ya, mengikat siapa saja yang ikut di dalam sebuah komunitas, gitu ya. Akuntabilitas tanpa birokrasi formal. Jadi ada juga yang laporan tidak, kalau akuntabilitas tidak dalam bentuk laporan keuangan ya, ya tidak. Kadang cuma diumumkan, oh kita dapat donasi sekian, kemudian untuk biaya ini sekian kita sampaikan sekian ke yang bersangkutan misalnya gitu ya. Itu kan birokrasinya atau akuntabilitasnya tidak formal gitu ya, tidak dalam bentuk formal seperti laporan keuangan, laporan arus kas misalnya. Tidak seperti itu. Jadi ada mendorong akuntabilitas sosial, menjaga kohesi sosial. Nah, jadi ada solidaritas dari sistem keuangan itu, ada solidaritas tadi kan. Misalkan ada yang berkebutuhan lebih cepat, ya dia ingin mendapat duluan, ya oke. Jadi kita memiliki solidaritas dengan grup atau member di dalam komunitas tersebut. Dukungan sosial saat krisis, ini juga ada bantuan-bantuan itu ya, misalnya ada di RT itu ada kematian, uang kematian misalnya, begitu ada orang kematian, ada orang yang meninggal misalnya kita bantu. Atau ketika COVID kemarin itu ya, ada COVID misalnya, ada keluarga yang kurang mampu gitu ya, kemudian sedang sakit, maka komunitas tersebut akan memberikan bantuan ya kepada keluarga tersebut. Lalu menumbuhkan rasa kepemilikan bersama. Adaptasi dengan perubahan. Nah, ini nanti terkait sama inovasi ya. Jadi adaptasi terhadap perubahan. Tradisi fleksibel terhadap teknologi. Ya. Jadi tidak kemudian tidak mau berubah sama sekali tidak ya, tapi bisa juga berubah karena adanya teknologi. Potensi integrasi dengan sistem keuangan modern. Karena kan juga ada keuangan modern ya, kita harus beradaptasi gitu ya, tanpa meninggalkan budaya itu gitu ya. Dilakukan untuk inklusi keuangan masyarakat. Itu ada LPD di Bali itu masih kental dengan itu, meskipun ada teknologi tetap saja menunjukkan ada tempat. Oke, komponen keuangan sosial berbasis budaya dan nilai kolektif, akuntabilitas sosial, distribusi adil, mekanisme tradisional. Ini adalah komponen-komponen keuangan sosial ya, dan nilai budaya. Jadi kalau memutuskan sesuatu, basisnya adalah musyawarah. Jadi bukan keputusan dari pimpinan ya, tapi melalui musyawarah. Akuntabilitasnya pertanggungjawaban kepada komunitas. Ya, terutama kan kepada komunitas, arisan kepada komunitas, dana kematian kepada komunitas. Nah, berbagi secara merata. Sistem simpan pinjam adat. Nah, ini mekanismenya ada yang dalam bentuk sistem simpan pinjam adat. Nah, bagaimana sekarang integrasi akuntansi dan budaya? Akuntansi dapat berperan dalam pelestarian nilai budaya lokal. Ada model hybrid, jadi menggabungkan akuntansi formal dan praktek lokal. Akuntabilitas berbasis komunitas melalui norma adat. Nah, ini sebenarnya saya ada riset tentang akuntabilitas keuangan desa ya, formal dan kultural. Cuma tadi saya lupa juga saya masukkan gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam riset saya itu gitu ya, itu adalah yang masuk kemarin di Kogen Social Science itu di Q2 ya, Scopus Q2 ya. Jadi akuntabilitas keuangan desa gitu ya, formal kultural. Nah, gitu itu adalah dianggap sebagai paradigma akuntabilitas yang baru gitu. Nah, di situ adalah menggabungkan antara akuntansi formal dan praktek lokal. Akuntansi formalnya ya tetap akuntabilitas desa itu mengacu pada aturan. Ada aturan. Nah, misalnya kalau ada akuntabilitas harus membuat
laporan keuangan misalkan ya, jika ada laporan yang harus disampaikan kepada apa namanya kecamatan, kepada kabupaten misalnya itu tetap ada. Jadi ada namanya akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Nah, di temuan saya itu untuk akuntabilitas horizontal itu tidak hanya disampaikan secara formal gitu ya, tapi juga secara budaya, kultural. Nah, misalnya ketika ada orang hajatan, misalnya begitu ya, yang saya temui di situ ya, ada orang hajatan, kepala desa datang, kemudian mengobrol dengan sekelompok orang, menyampaikan beberapa hal terkait sama aktivitas desa misalnya gitu ya, PT desa atau mungkin penggunaan tenang dana desa. Kemudian ada biasanya di sana itu ada yang namanya itu semacam gubuk itu pasti kamling sebenarnya gitu ya. Nah itu kepala desa atau perangkat desa itu datang ke sana kemudian untuk diskusi. Seperti itu selain yang dalam bentuk baliho-baliho gitu ya. Itu ada dalam bentuk baliho itu disampaikan tentang penerimaan dan penggunaan uang atau dana. Nah gitu ya. Itu jadi sangat transparan. Jadi tidak hanya dalam bentuk formal laporan kepada yang disyaratkan gitu ya, tetapi juga secara lokal itu juga dilakukan. Oke, contoh praktek ini arisan ya, arisan tadi sudah saya sampaikan berbasis kepercayaan. Nah, mungkin namanya kalau kita tidak percaya tidak akan pernah ikut arisan gitu ya. Operasi ada di Bali menggunakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Lumbung desa untuk ketahanan pangan dan dana darurat bersama. Ini adalah contoh-contoh praktek. Mungkin nanti di tempat Bapak Ibu atau saudara gitu ya. Ya ada juga ini yang dalam bentuk seperti ini atau dalam bentuk lain gitu ya. Yang itu adalah merupakan adat turun-temurun yang sampai sekarang itu masih dilaksanakan atau dilestarikan. Nah, sekarang bagaimana kaitan akuntansi budaya dan keuangan sosial? Contoh ini ya, jadi ada kas RT atau dana sosial lingkungan. Ini kalau kita lihat kan, lingkungan perumahan, misalkan perumahan atau di desa, atau di lingkungan tertentu gitu ya, masyarakat mengelola kas RT yang digunakan untuk, misalkan ada dana duka atau kematian, bantuan bencana, biaya kebersihan, keamanan, ya untuk satpam gitu ya, itu kalau di saya ada memang, ada seperti itu dikelola. Nah, kearifan lokalnya gitu ya, pengumpulan dana secara sukarela dan kolektif. Ya. Pengambilan keputusan melalui musyawarah warga, transparansi melalui laporan rutin saat pertemuan RT atau RW. Nah, ini sudah dilakukan di tempat saya ya di Malang ini ya, gitu ya. Jadi sangat transparan ya. Bahkan laporan untuk penggunaan dana itu juga disampaikan untuk setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali disampaikan. Uangnya masuk dari warga, sekian ini namanya siapa-siapa yang menyumbang, gitu kan. Kemudian digunakan untuk apa saja. Itu secara transparan. Lalu aspek akuntansinya bagaimana, gitu kan? Ada laporan keuangan sederhana yang disusun oleh pengurus RT. Biasanya itu hanya laporan penerimaan sama penggunaan dana yang dibuat itu kan. Transparansi kas tunai. Nah, laporan ditempel di papan pengumuman atau disampaikan lesan dalam pertemuan bulanan. Karena pertemuan PKK, kalau di tempat kami itu bulanan, yaitu dilaporkan secara bulanan. Secara bulanan, secara lesan, gitu ya. Tapi secara tertulis itu 3 bulan sekali. Atau ditempel di papan pengumuman. Kebetulan di tempat saya ini tidak ada papan pengumuman di RT-nya, ya. Yang ada itu adalah di Balai RW. Kemudian audit informan oleh tokoh masyarakat atau warga senior. Nah ini sebenarnya kalau di kami tidak berlaku seperti itu gitu ya. Auditnya ya oleh semua warga. Semua warga. Jadi kalau misalkan ada kesalahan tulis, kesalahan melaporkan, nah itu nanti akan secara langsung ditindaklanjuti. Jadi misalnya saya sudah setor ini, tapi belum ada di situ. Gitu ya. Itu dilaporkan sekali dengan tepat. Nah, tradisi tolong menolong. Jadi sebenarnya hal seperti ini ya, ini adalah topik-topik apa ya yang layak untuk diteliti gitu ya. Tradisi tolong menolong dalam biaya hajatan. Nah, ini sekarang banyak ini di Jawa ya kan, terus di mana?
Sulawesi, di Kalimantan, ya di Sumatera, Bali, banyak ini yang seperti ini. Ya, mungkin namanya apa? Ya namanya apa gitu ya. Jadi biaya hajatan, pernikahan, misalkan sunatan atau mungkin selamatan gitu ya. Nah, dalam acara seperti pernikahan, tangga dan keluarga besar menyumbangkan uang atau bahan makanan. Jadi bisa membawa bahan makanan, bisa juga berupa uang. Di kemudian hari, penyelenggara akan membalas sumbangan tersebut. Ini adalah tolong menolong biaya hajatan yang dijelaskan, dideskripsikan seperti itu. Meskipun tidak secara tertulis bahwa kamu nanti harus tidak, tapi orang itu kan tadi solidaritas tadi ya. Jadi tenggang rasa tahu diri gitu bahwa dia sudah menyumbang saya, nanti ke depan saya juga bergantian kan gitu. Kearifan lokalnya adalah sistem balas jasa tidak tertulis gitu ya, tetapi diingat oleh keluarga. Ya, mungkin tidak ditulis tapi diingat gitu. Bentuk tanggung jawab moral yang menjadi memori kolektif sosial. Nah, aspek akuntansinya, nah ada ini ya di dalam komunitas satu desa dan satu desa, itu ya dicatat dalam buku daftar pemberi sumbangan atau buku amplop namanya, gitu ya. Itu ada, bahkan di daerah saya lupa ya daerah mana gitu ya. Itu langsung amplopnya itu langsung dibuka gitu ya, langsung dibuka, langsung ditulis namanya berapa sumbangannya begitu ya. Itu masih ada kalau nggak salah di daerah Madura itu masih seperti itu gitu ya, masih seperti itu. Yang lainnya juga masih ada di desa-desa masih ada juga. Nah, buku tersebut menjadi semacam neraca sosial gitu ya bagi keluarga untuk membalas kontribusi secara adil di masa depan. Nah, juga kalau kita mau menyumbang balik gitu ya, kita kan harus lihat, oh kemarin itu nyumbang berapa ya? Oh, 50.000 misalnya gitu ya, 50.000. 50.000 itu tahun 2021 misalnya gitu ya. Nah, sekarang punya aja 2025. Ya nggak mungkin dong kita kalau nyumbang 50.000 kan? Ya, itu kan nilai uang. Kita harus tahu itu nilai uang. Nilai uang 50.000 2021 itu ya bisa untuk beli apa? Kalau sekarang tetap 50.000 nggak bisa untuk beli apa tersebut. Ya kan? Karena ada inflasi. Ya. Jadi nilai uang itu harus diperhitungkan. Kecuali kalau barang ya, jadi misalkan memberikan sapi ya berarti dalam bentuk sapi yang sama. Misalnya gitu ya. Dalam bentuk gula 10 gula ya tetap 10 gula kan gitu ya. Tapi kalau uang itu harus diperhatikan nilai dari uang. Oke, ini juga sebagai bentuk ide penelitian, menunjukkan ide penelitian. Dana sosial kematian, ini juga namanya ada jimpitan atau kas RT gitu ya. Juga bisa diteliti loh ya. Jadi bisa diteliti bagaimana sih mereka ada namanya akuntansi kematian atau akuntansi jimpitan atau akuntansi apa namanya gitu ya. Jadi masyarakat menyetor iuran kecil secara rutin bisa harian ya, bisa mingguan, bisa bulanan yang dikumpulkan oleh pengurus RT untuk dana duka sakit atau kegiatan keagamaan misalnya gitu ya. Jadi kalau jimpitan itu ada yang berupa beras, kalau di tempat saya itu ada berupa beras dan beras itu nanti akan disalurkan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Nah, nilai budaya Jawa, nah ini kebetulan Jawa ya. Nanti mungkin yang lainnya ada juga ya. Ini Jawa, empan papan. Jadi nilai kesadaran akan tempat dan peran dalam komunitas. Guyub, nah berarti satu guyub artinya. Jadi ada keterikatan sosial yang kuat antar warga. Praktek akuntansinya sekarang kita lihat. Dana disimpan dan dicatat oleh pengurus RT atau tokoh masyarakat. Laporan disampaikan dalam forum warga secara transparan. Tidak ada standar laporan formal, ya kan? Seperti laba rugi apa enggak ada. Jadi apa yang dimampu gitu ya oleh pengurus RT tadi ya, nah itu disampaikan kepada komunitas atau kepada masyarakat. Jadi biasanya dalam bentuk pembukuan sederhana. Ini nanti juga bisa diteliti gitu ya, bagaimana akuntansi jimpitan, akuntansi apalah kematian misalnya gitu ya. Itu bisa diteliti. Nah, ini kebetulan penelitian saya ya kemarin sudah saya lakukan tahun 2024 gitu ya, kebetulan di Jawa karena memang saya ada di Jawa, lahir saya di Trenggalek tapi besar sampai SMA itu di Kediri. Nah, gitu sehingga masih ada rumah Bapak Ibu saya itu di Kediri. Meskipun sudah tidak ada lagi Bapak Ibu ya, tapi rumahnya masih ada dan saya sesekali ke sana. Nah, di dalam selamatan gitu ya. Selamatan itu sebenarnya tahu saya akuntansi tradisi rewang itu ketika
selamatan ada kematian ya, terus kemudian kita kirim doa. Nah, itu kan ada tetangga kita itu yang tanpa diundang gitu ya, datang ke tempat kita. Jadi tujuannya apa? Mengungkap praktek akuntansi tradisi rewang di Jawa, khususnya perempuan. Karena memang masak gitu ya. Masak lah, perempuan menyiapkan masakan untuk hajatan kan gitu ya. Ini saya khususkan untuk perempuan, meskipun rewang itu ada juga yang laki-laki gitu ya. Itu saya melihat mengamati secara langsung gitu ya. Sehingga muncul ide ini, wah ada rewang ya, berarti ini kan bisa saya teliti ya, bagaimana sih sebenarnya akuntansi rewang itu. Akuntansi gotong royong atau akuntansi apa namanya kalau di tempat Bapak Ibu ya. Nah, ini harus menggunakan pendekatan kualitatif. Tidak bisa kalau kita pakai statistik kan ya. Jadi kita meneliti secara mendalam menggunakan pendekatan kualitatif ya, dengan menggunakan situs tertentu. Jadi saya menggunakan di Desa Yantik, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Satu situs diteliti secara mendalam. Pengumpulan data saya lakukan menggunakan wawancara, ya, observasi, dokumentasi dari 6 informan kunci. Di dalamnya ada penerima sama pemberi bantuan. Jadi saya pisahkan ada 3 yang menerima bantuan tenaga tadi, gitu ya. Ada juga 3 yang memberikan, ya, memberikan. Nah, hasil studi ini mengungkapkan bahwa ada 2 perspektif akuntansi berbeda dalam praktek rewang. Lihat dari perspektif pemberi, pemberi ya. Pemberi itu yang punya tenaga mau menyumbangkan tenaganya, gitu ya. Rewang itu diperlakukan sebagai piutang. Meskipun dia tidak mengatakan sebagai piutang gitu kan. Kan nggak mungkin, oh saya mengaku sebagai piutang, tidak. Tapi dia menggunakan bahasa bahwa nanti ketika saya punya hajat ya gitu ya, maka saya juga akan mengharapkan orang tersebut membantu ke saya. Gitu kan ya. Ya, membantu ke saya. Itu artinya kan sebenarnya ada utang piutang di situ. Utang piutang tenaga gitu kan. Tidak dalam bentuk barang ya, tapi adalah tenaga. Jadi mengharapkan timbal balik di masa depan. Atau sebagai beban mungkin, sebagai beban. Udahlah, pokoknya saya itu dengan ikhlas membantu ya. Saya tidak berharap nanti akan dibantu balik. Nah, misalnya itu. Jadi bisa diatur sebagai piutang. Kalau memang kita mengharapkan nanti ke depan kita akan dibantu, tapi kalau dengan ikhlas kita, jadi di desa itu ada memang orang itu nggak tahu itu hobinya atau apa ya gitu ya. Itu hobinya rewang memang. Jadi siapapun yang punya hajat, dia pasti ada. Misalnya kayak gitu ya. Jadi dia mengaku sebagai beban atau sebagai sumbangan gitu ya, tanpa harapan pengembali. Itu kalau dilihat dari pemberi. Sekarang kalau dilihat dari penerima dipandang sebagai kewajiban gitu ya, sebagai kewajiban. Jadi kewajiban membalas ya bantuan tersebut di masa depan. Jadi semacam ada utang gitu kan, semacam utang. Karena saya dibantu, maka kalau nanti mereka punya hajat, saya juga akan membantu. Atau diakui sebagai pendapatan donasi gitu ya, pendapatan donasi ya. Jadi bantuan itu diterima tanpa kewajiban di masa depan. Jadi menganggap ya udahlah kan dia itu kan seneng banget kalau bantu saya gitu ya, tanpa saya kasih bayaran juga tidak apa-apa. Dan dia juga jarang mengadakan selamatan atau mengadakan kegiatan yang untuk bantuan pada masyarakat misalnya. Itu kan salah gitu. Jadi itu adalah pandangan 2 perspektif ya, akuntansi dilihat dari pemberi maupun penerima bantuan. Ini sudah LOA-nya sudah keluar ya di jurnal Sinta 2 punyanya UMM gitu ya, UMM Malang. Nah, oke. Nah, ini juga sama gitu ya. Jadi akuntabilitas pagelaran kesenian jaranan di Kediri. Nah, ini saya juga melihat gitu ya. Di Kediri itu ada pagelaran ya, jaranan itu yang rutin dilakukan setiap bulan gitu ya, setiap bulan biasanya itu pada akhir bulan gitu ya. Saya mengamati saja gitu ya, mengamati saja. Nah, di dalam jaranan itu mulai pagi gitu ya, ada pagelaran ya, persiapan pagelaran mulai dari hari sebelumnya gitu ya. Pagelaran ya, kemudian ada pentas. Nah, di dalam pentas itu dilihat jadi memang itu adalah semacam hiburan untuk masyarakat desa saya ya di Kediri itu ya. Masyarakat itu salah satunya adalah kesenian jaranan itu yang di setiap bulan itu sebagai hiburan untuk masyarakat gitu ya. Nah, di situ pada saat pagelaran ada yang menarik, ada yang ini sampai dia mungkin alap gitu ya. Alap itu yang nggak sadar itu loh ya. Jadi kadang makan beling ya dia nggak sadar gitu ya.
masuk ke dalam api misalnya, sampai seperti itu. Nah, yang saya lihat itu pagelaran secara budayanya seperti itu, gitu ya. Nah, yang saya lihat adalah yang unik itu ada donasi ya. Donasi itu adalah sukarela, gitu ya. Ada dalam bentuk kaleng, ada dalam bentuk kardus, yang itu ditaruh di setiap sudut, ada apa namanya, setiap sudut penonton, gitu ya, setiap sudut penonton. Tapi ada juga yang dikelilingkan, gitu ya, dikelilingkan. Nah, itu adalah bentuk donasi sukarela, gitu ya. Jadi karena sudah melihat, maka dia memberikan donasi dengan sukarela, gitu ya. Nah, ini pendekatannya juga kualitatif. Situsnya satu tempat, ya, di Desa Nyanti, kesenian Jarana di Desa Nyanti, ya, di Kediri. Nah, metode pengumpulan datanya saya pakai wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil model akuntabilitasnya, nah ini yang saya merasa ada keunikan itu ya. Jadi mengapa saya memberikan apa namanya, bentuk atau hasil dari model akuntabilitas yang khas untuk pengelolaan kesenian jaranan ini ya ditandai dengan integritas nilai tradisional dan praktek modern. Ya, itu saya refleksi gitu ya. Jadi tetap ada nilai tradisionalnya, ada juga praktek modern. Nah, di dalam model ini gitu ya, ada 3 pilar utama. Jadi ada namanya akuntabilitas finansial. Jadi karena ada donasi gitu ya, donasi itu ketika pada akhir apa akhir gelaran gitu ya, langsung dihitung di depan masyarakat. Jadi langsung dihitung, wah misalkan oh dapatnya misalkan 1 juta gitu ya, 1 juta misalnya gitu ya. Nah 1 juta itu nanti akan dibagi, gitu ya, ada skemanya gitu ya. Kalau di situ saya tulis distribusi dana transparan, skema 25, 65, 10. 25 itu untuk bendahara ya. Jadi bendahara langsung kasih tuh 25% gitu ya, 25% gitu ya. Itu adalah untuk perawatan dari peralatan peralatan gitu ya yang digunakan dalam kesenian itu adalah perlu dirawat gitu ya. Makanya ada 25% yang disisikan untuk bendahara. Lalu 65% itu adalah untuk semua. Jadi mulai apa namanya yang penabuh gamelan, yang menari gitu ya, panitianya gitu adalah semuanya dapat 65%. Lalu yang 10% itu adalah untuk masjid. Gitu. Untuk masjid itu uniknya. Saya tidak tahu apakah di tempat lain ada atau tidak ya. 10% untuk masjid. Jadi makanya saya mengatakan bahwa akuntabilitas finansial itu kan jelas ya. Dapatnya 1 juta, sekian dikasihkan ke bendahara, sekian untuk kru, sekian untuk masjid kan jelas itu akuntabilitas finansial. Lalu akuntabilitas sosial budaya. Jadi sebenarnya gelaran itu merupakan akuntabilitas sosial budaya. Pagelaran budaya kan itu adalah akuntabilitas sosial budaya. Lalu yang 10% itu saya namakan akuntabilitas spiritual. Jadi akuntabilitas spiritual gitu ya didirikan dari nilai apa spiritual dan kontribusi keagamaan. Inilah yang unik jadi menurut saya unik gitu ya. Nah, ini saya gambarkan seperti ini gitu ya. Jadi kontrol itu sistem pengawasan internalnya itu kontrol sosial kelihatannya. Nah, tadi menghitungnya kan di depan penonton kan, monitoring, musyawarah. Di dalam akuntabilitas keuangan, donasi sukarela, gitu ya, 25% untuk pemeliharaan, 10% donasi, 65% untuk tim, ya, jadi krunya. Ada pelaporan secara terbuka. Nah, ini adalah ada kepercayaan di situ, gitu ya. Jadi karena ada akuntabilitas yang jelas, maka di situ ada kepercayaan masyarakat. Lalu akuntabilitas budaya, itu adalah dalam bentuk pelestarian budaya, gotong royong, nilai-nilai komunal, transfer pengetahuan. Lalu akuntabilitas spiritual ya itu adalah ritual doa, keberkahan, hubungan vertikal dengan Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi artinya di dalam kegiatan pagelaran jaranan itu memang ada kepercayaan, transparansi, gotong royong, keberkahan. Nah, itulah yang saya lakukan penelitian itu di Kediri tentang akuntabilitas pagelaran jaranan. Oke. Nah, kita masih punya berapa waktu ini, Mbak Khadijah? Sebenarnya udah ini sih Prof, udah saya Oh gitu. mungkin Oh, udah boleh tuh lewat. ditambahkan sih. Oke, sedikit saja ya Ini boleh sebagai di tadi kan mungkin soalnya kan ya. nah, ya.
saya satu atau dua ini aja ya. Jadi inovasi dalam keuangan sosial tadi kan berkaitan sama budaya. Nah, kalau ini kita kan sekarang udah pakai teknologi ya. Jadi di sini saya sampaikan bahwa inovasi dalam keuangan sosial itu karena ada perkembangan teknologi. Mungkin tidak lagi yang namanya pengelolaan keuangan sosial yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi tradisi fleksibel terhadap teknologi. Jadi ketika ada teknologi, maka harus bersinergi, kan gitu ya. Nah, tetapi nilai-nilai lokal itu masih tetap ada, ya kan? Misalnya ada namanya digitalisasi zakat dan wakaf. Ya, ada crowdfunding sosial berbasis aplikasi. Pernah dengar kan pasti ya ini ya, para kaum muda ini ya. Ada social enterprise dan hybrid finance. Microfinance berbasis komunitas, blockchain untuk transparansi sosial misalnya gitu. Oke, coba yang saya bahas satu ada tentang digitalisasi zakat dan wakaf misalnya gitu ya. Digitalisasi zakat dan wakaf merujuk pada pemanfaatan teknologi digital, terutama internet dan aplikasi berbasis mobile ya atau web untuk mengelola, menyalurkan dan melaporkan zakat dan wakaf secara lebih efisien dan transparan juga akuntabel. Nah, manfaatnya apa? Ini lebih mudah diakses, siapa aja bisa mengakses, gitu kan ya. Transparan, efisien, akurasi dan peningkatan partisipasi. Jadi kalau akuntabilitasnya itu transparan gitu ya, kita memberikan donasi apa zakat atau wakaf misalnya itu kan lebih senang gitu kan, lebih senang dan lebih amanah kan gitu ya, karena amanah berarti kita kan percaya kan gitu ya. Jadi peningkatan partisipasi ya, terutama dari generasi muda yang akrab dengan teknologi. Bahkan sekarang sudah ada masjid-masjid itu ya itu diberi barcode. Jadi kalau kita mau sedekah gitu ya, masjid mau sedekah atau mungkin mau zakat atau wakaf itu tinggal klik saja di situ ya di apa scan ya barcode-nya itu udah langsung keluar. Kita mau pilih yang mana, kita mau ngapain gitu ya. Itu sudah ada. Ya kan? Sudah ada. Nah, sehingga itu memudahkan kita tidak harus datang ya ke tempat lokasi ya, tapi kita bisa secara eh, menggunakan media sosial. Oke, digitalisasi zakat. Nah, zakat kita ya, jadi mencakup penggunaan teknologi untuk menghitung zakat secara otomatis, baik zakat penghasilan, zakat emas dan lain sebagainya. Untuk membayar zakat secara online menggunakan aplikasi kan, digital wallet, marketplace atau yang lainnya. Kemudian menyimpan data muzaki atau pembayar zakat atau mustahik adalah penerima zakat. Memberikan laporan penggunaan dana secara transparan. Nah, ini adalah digitalisasi zakat. Nah, contohnya gitu ya kalau di Indonesia itu ada aplikasi zakat Basnas ya. Jadi ada Badan Amil Zakat Nasional ini yang menyediakan layanan digital melalui aplikasi dan situs web untuk membayar zakat, menghitung serta melaporkan bahkan distribusi zakatnya. Dan namanya itu dompet duafa dan rumah zakat misalnya gitu ya. Nah, semuanya ini adalah menyediakan kemudahan-kemudahan gitu ya. Kita sebagai masyarakat yang peduli gitu ya, yang mau infak, sedekah gitu ya, itu dimudahkan gitu ya dengan aplikasi dalam bentuk digitalisasi zakat. Nah, kemudian kalau wakaf juga sama sebenarnya gitu ya. Jadi ada wakaf secara online ya, ada crowdfunding wakaf melalui platform digital. Nah, di sini kalau di Indonesia itu ada namanya wakaf tunai online, BWI, jadi Badan Wakaf Indonesia, misalnya gitu ya. Nah, melalui kerjasama dengan perbankan syariah, BWI memungkinkan wakaf tunai secara online. Itu memudahkan kita untuk melakukan. Ada platform juga wakaf digital seperti wakaf Salman, ITB, atau Global Wakaf ACT, misalnya. Ini juga ada sahabat wakaf. Nah, dompet duafa. Nah, ini juga bisa digunakan untuk sarana zakat maupun wakaf. Oke. Nah, mungkin ini salah satu contoh yang bisa saya screenshot itu ya. Mudah berzakat, infak, dan sedekah langsung di WhatsApp. Nah, pilih jenis. Nah, ini ya. Masukkan nominal dan tunai dalam hitungan detik plek sudah masuk. Nah, ini kan seperti ini kan dituliskan. Silakan pilih yang mana. Mau infakah, atau zakatkah, atau wakaf nilai nominalnya berapa. Kita kirim gitu ya. Jadi mudah sekali ya dengan sekarang gitu ya. Oke, nah itu mungkin ya nanti yang lainnya itu sebenarnya materinya sudah cukup banyak sampai 40 sekian gitu ya. Tapi nanti saya
khawatir tidak ada waktu untuk diskusi gitu ya, kan sayang banget gitu ya, sayang banget kalau kita tidak diskusi. Ya, itu untuk sampaikan ya, dan nanti lebih banyak pada diskusi untuk waktu yang masih ada. Gitu. Nah, tentuan gitu aja, Mbak Khadijah, monggo bisa dilanjutkan untuk tanya saya. Tentuan. Terima kasih banyak Prof. Lili atas penyampaian materi yang luar biasa dan inspiratif, Prof. Saya saja tadi terlintas banyak hal sebenarnya, Prof. Selama Prof menyampaikan materi itu, saya mengingat dan saya sadar di budaya Minangkabau, saya kebetulan asli Minang, dan itu juga ada seperti lumbung desa, ada apa eh, tolong menolong ketika hajatan itu Prof memang ada di buku undangan itu dicatat tuh nama undangan nanti mereka atau beliau ngasihnya berapa gitu nanti kita akan membayar kembali di kemudian hari. Nah seperti itu Prof. Memang budaya-budaya ini sangat menarik untuk terus dibicarakan. Nah lumbung desa itu kita punya rangkiang namanya Prof. Nah tapi ini rangkiang ini secara fisiknya itu udah nggak ada. Tapi saya berharap nanti bisa membuatkan model ya supaya keuangan sosialnya bisa tetap jalan. Dan mungkin Bapak Ibu hadirin semua juga banyak nih yang tiba-tiba mendapatkan ide, ya, mendapatkan insight yang berharga selama penyampaian materi dari Prof. Lilik. Dan juga mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya terkait dengan akuntansi dan juga kearifan lokal. Nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh menuliskan di kolom chat atau bisa juga untuk menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung kepada Prof. Lili. Di sini sudah ada dua orang ya Prof. Ini ada Ibu Saila dan Ibu Umi Haryani yang ingin bertanya. Mungkin Ibu Saila dulu. Kami persilahkan Ibu Saila untuk langsung bertanya kepada Prof. Lili. Oke, baik. Terima kasih Ibu Moderator Dr. Hadijah dan juga narasumber Ibu Profesor Dr. Lili. Mohon izin saya off cam karena posisi lagi di luar. Menarik sekali, Alhamdulillah. Terima kasih atas materinya luar biasa. Benar apa kata Ibu Moderator bahwa banyak ide yang tiba-tiba muncul gitu dari apa yang disampaikan oleh Ibu Prof. Lili. Ada dua ya Prof yang mau saya tanyakan terkait dengan tiga sih tepatnya terkait dengan materi ini. Yang pertama, lebih tepatnya saya ingin memastikan tadi setelah materi yang disampaikan bahwa akuntansi dan kearifan lokal ini selain dia berkaitan budaya, berarti kita bisa kaitkan dengan agama, kemudian sosial, kemudian juga keperlakuan dan lingkungan. Apakah seperti itu, Prof? Atau ada dari yang saya sebutkan itu nggak masuk gitu dalam ranahnya kearifan lokal? Nah, itu yang Iya, pertama. iya, Iya. iya, iya. Oke, itu yang pertama, Prof. Yang kedua itu tentang novelty. Misalnya kita mau melakukan penelitian, apakah hanya perbedaan situs saja? Misalnya tadi seperti Profesor tuh situsnya adalah satu jaranan, kemudian rewang seperti itu ya. Apakah itu sudah bisa dimasukkan sebagai novelty, Prof? Tapi metodenya nih sama nih, caranya sama, cuma bedanya di situ. Kemudian yang ketiga, ketika kita nuliskan pasti butuh referensi ya, Prof ya, khususnya referensi yang misalnya dari jurnal-jurnal internasional. Nah, itu apakah ada saran atau tips dari Prof. Lili terkait keywordnya apa? Karena kan terlalu luas nih kearifan lokal tadi itu, Prof. Nah, mungkin ada saran atau tips dari Profesor untuk memudahkan kami yang mau mencoba menulis artikel atau melakukan penelitian di kearifan lokal ini dengan berbagai perspektif, entah budaya, entah agama, dan lain sebagainya. Mungkin itu, Prof. Terima kasih banyak. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Saila. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah mau dijawab langsung, Prof, atau kita kumpulkan dulu Ya, pertanyaannya? langsung aja ya. Oh, Langsung aja ya. Baik. Nah, langsung saja. Oke. Terima kasih. Ini tadi Bu Saila atau Mbak Saila gitu ya. Karena sebutnya mungkin ya, nggak kelihatan. Oke, alhamdulillah sudah tertarik gitu ya untuk masuk ke dalam ranah eh, virus saya gitu ya. Virus saya gitu ya. Jadi kearifan lokal itu memang kan tidak hanya budaya ya, tapi banyak hal seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Saila itu yang bisa. Kan ada yang namanya
agama itu kan dipisahkan, misalnya kalau yang di apa pendapat orang Jerman itu ya di Goethe itu kan ada namanya santri abangan, santri abangan, terus ada apa namanya eh, apa itu namanya jadi ada priayi, nah macam-macam itu sebenarnya kan itu juga kearifan lokal gitu ya. Jadi menamakan seperti itu ya, padahal namanya santri ya sama aja sebenarnya kan gitu ya. Itu juga juga ini. Jadi agama bisa juga gitu ya, tapi bukan berarti kepercayaannya gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk novelty ya, jadi novelty kalau di situs saya tadi kan kebetulan situsnya sama gitu ya, jadi situsnya sama, tapi kan topik penelitiannya kan beda, ya kan? Situsnya sama, topik penelitiannya kan beda. Nggak masalah kalau seperti itu, ya kan? Jadi kan topiknya beda. Jadi kalau ditanya kebaruannya apa ya, karena topiknya beda. Ya, jadi kalau kita melihat novelty atau kebaruan itu yang kita perbandingkan adalah topiknya, jangan situsnya ya. Jangan situsnya, oh, misalnya tentang akuntansi rewang gitu ya, misalnya, oh kalau Bu Lili itu di Jawa misalnya, saya mau di Kalimantan. Nah, itu sebenarnya bukan bukan sebuah baruan gitu ya, karena berbeda situs gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang mau diangkat itu yang berbeda ya. Di Kalimantan itu ada apa? Rewangnya seperti apa? Nah, mungkin ada sebuah keunikan itu yang membedakan. Jadi tidak apa namanya eh, seperti ini loh. Kalau penelitian lingkungannya kalau positif ya di perusahaan manufaktur. Sekarang saya di perkembangan misalnya itu juga kan tidak tidak bisa digunakan sebagai pembeda gitu kan ya. Nah, pembedanya itu apa? Di variabelnya misalnya. Saya menambahkan variabel gitu ya. Itu seperti itu gitu loh. Itu yang digunakan sebagai novelty. Atau bisa juga teori yang digunakan misalnya, teori yang digunakan. Atau kalau, nah saya itu kan meneliti tentang ini di disertasi saya itu tentang earning management. Jadi makna earning atau manajemen laba ya. Makna manajemen laba gitu ya dengan analisis poton. Tadi ada tulisan saya di situ tadi ya. Nah, nah di dalam karena saya orang Jawa untuk menganalisis perilaku dari pengguna laporan keuangan dalam memaknai praktek manajemen laba, saya menggunakan weton karena saya orang Jawa, kan gitu ya. Nah, orang Bali sebenarnya punya juga itu Bali. Bali kan ada namanya tuh pewarigaan. Nah, kalau di Bali ya itu namanya pewarigaan. Bisa juga gitu ya. Jadi ada sebuah keunikan. Mungkin nanti apakah ada bedanya antara weton dengan pewarigaan misalnya. Nah, itu bisa di Bali. Nah, jadi kalau novelty di apa namanya riset kualitatif itu sebenarnya gampang sekali nyarinya gitu ya daripada kalau di riset kuanti, di kuanti gitu ya. Tuh ya. Jadi memang uniknya di riset kualitatif itu adalah hasilnya gitu ya, hasilnya seperti tadi kalau akuntabilitas jaranan ada 3 hal tadi gitu ya, itu adalah yang hanya ada pada situs di Kediri saja yang saya teliti. Mungkin di tempat lain tidak. Misalnya begitu ya, gitu ya. Jadi nanti misalkan mau meneliti di tempat lain gitu ya, di tempat lain itu harus ada keunikannya. Jadi tidak hanya saya membedakan di Kediri, saya di Kalimantan, tapi ada apa di Kalimantan itu sehingga itu menjadi kebaruan, misalnya gitu ya. Itu boleh, boleh seperti itu. Ya, karena riset kualitatif itu kan hanya berlaku pada situsnya. Makanya kan penelitian secara mendalam dilakukan dalam satu situs, gitu kan? Satu objek, satu subjek kan gitu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian untuk referensi, nah sebenarnya jurnal internasional itu sudah banyak ya. Sekarang mau meneliti tentang apa? Apakah tentang akuntabilitas dan budaya? Ya, cari aja accountability dan culture gitu ya. Nah, di situ nanti akan ketemu accountability. Atau menggunakan akuntansi budaya. Nanti akan ketemu accounting sama culture misalnya. Itu sudah banyak yang apa, mempublikasikan riset kualitatif terutama kalau dari alumni Brawijaya itu sudah banyak itu di Kadija itu kan juga kemarin di kedua atau di satu gitu ya. Nah itu sudah banyak gitu artinya jangan sampai nanti ada kekhawatiran bahwa kalau riset kualitatif nanti publikasinya susah tidak. Ya. Saya baru tahun ini juga ada satu. Hampir setiap tahun itu saya minimal itu di Scopus itu tahun lalu itu ada 4 ya. Tahun ini itu ada
dua. Maksudnya baru sampai ini ada dua gitu ya. Nanti tahun berikutnya berapa. Jadi kalau kita sudah tahu caranya gitu ya, insya Allah itu akan mudah gitu ya. Jadi kadang sulit itu karena kita tidak tahu bagaimana caranya. Ya, itu ya. Jadi kalau yang kita cari, kata kuncinya adalah topik apa yang kita teliti. Bukan judul loh ya, topik ya. Oh, saya pengen meliti tentang akuntansi budaya nih. Nah, gitu ya. Akuntansi budaya itu topiknya. Nanti judulnya bisa macam-macam gitu kan. Bisa macam-macam gitu. Misalkan tentang fraud dan budaya. Nah, bisa juga. Apakah fraud itu menjadi budaya misalnya. Korupsi itu menjadi budaya. Nah, itu bisa juga. Saya lagi senang juga meliti tentang fraud itu ya. Nah, fraud ini juga kemarin saya juga meliti tentang fraud, tapi saya menggunakan informan itu ada tiga besar koruptor di Indonesia, tapi saya menggunakan metode etnografi ya, karena saya agak kesulitan menemui informan tersebut, karena kan kriterianya kan empat besar yang merugikan negara. Hari itu berarti kan yang triliunan itu kan ya. Terus kemudian dia masih memiliki media sosial. Nah, itu yang saya teliti tahun kemarin ini masih proses publikasi, itu ya, masih proses publikasi. Itu menggunakan etnografi. Jadi kita bisa menggunakan etnografi. Kita meneliti seseorang gitu ya dari media sosialnya. Bisa dari media sosialnya. Itu sudah saya lakukan tentang bagaimana perilaku pelaku fraud ya, di Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi memang ada pattern-pattern tertentu yang dari hasil penelitian saya itu cocok gitu ya. Cocok. Jadi dia arogan misalnya gitu ya. Terus suka berfoya-foya misalnya. Itu ternyata fotonya itu cocok. Dari empat itu hanya satu yang tidak cocok ya. Dari penelitian saya hanya satu yang tidak cocok. Sebenarnya secara karakter di fotonya itu bagus gitu ya. Tapi dia melakukan korupsi juga gitu ya. Nah ternyata setelah saya amati itu adalah paksaan dari komunitasnya atau dari lingkungannya yang mempengaruhi. Nah, jadi perilaku seseorang itu bisa berubah karena lingkungan dalam riset saya itu ya. Jadi lingkungan keluarga, ada lingkungan pertemanan, ya, lingkungan kerja, gitu ya. Jadi kalau cari lingkungan teman nongkrong-nongkrong itu ya, ya kita memilih yang mana yang kita mau kumpuli gitu ya. Nah itu harus memang benar-benar diseleksi gitu ya, supaya kita tidak salah jalan misalnya kayak gitu. Nah, itu dari hasil riset saya sebelumnya. Oke, mungkin cukup menjawab Pak. Bisa Ella? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Jawaban dan Iya, iya. sharing. Iya, iya, sama-sama. Nanti kalau ini tertarik bisa diskusi sama saya. Itu ada nomor telepon saya di terakhir slide saya. Siap, Prof. Oke, Siap. monggo silakan. Mm-mm. Baik, terima kasih Prof. Lili atas jawabannya dan eh, semoga menjawab ya Ibu Saila dan semoga Ibu Saila nanti juga terjangkit virus ya untuk meneliti di ranah akuntansi dan kearifan lokal. Selanjutnya ada pertanyaan juga, ini ada dari Ibu Umi Haryani yang sudah raise hand. Silakan Ibu Umi. Baik, terima kasih Bu Tija. Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar jelas Ibu. Ya, mohon maaf saya off kamera ya. Terima kasih Bu Tija. Izin bertanya, Prof. Lili. Ini banyak sekali teman-teman yang tertarik ya sepertinya untuk mengikuti jejaknya Prof. Lili ya, karena memang mungkin di antara kita tidak pernah terpikirkan sampai sedalam itu ya. Dan itu ternyata bisa kita gali lebih dalam lagi dan memang fenomena di masyarakat sepertinya banyak sekali yang bisa kita bantu juga melalui penelitian-penelitian kita. Sebenarnya banyak pertanyaan sudah di Bu Saila tadi ya Bu ya, dan hampir-hampir sama ya. Cuman di sini saya satu saja Prof, karena teman-teman yang lain juga mau bertanya juga di kolom chat. Ini Prof, kearifan lokal yang kaitannya dengan sustainability ya, terkait dengan mungkin UMKM dan juga kepeningkatan pajak daerah itu kira-kira ada tidak ya Prof? Kemudian terkait risetnya apakah selalu
lebih ke riset kualitatif gitu, Prof. Itu saja. Sebenarnya kalau untuk judul banyak sekali mungkin yang bisa kita ide-ide bermunculan ya, mungkin langsung ting 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 gitu kan untuk ide judulnya. Tapi gimana kita membawanya hingga nanti goals-nya itu seperti yang kita inginkan gitu. Itu saja mungkin Prof. Lili. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Umi atas pertanyaannya. Kita mau langsung dijawab saja atau bagaimana, Prof? Langsung Iya, nggak apa-apa. Oke, langsung ya, dijawab nggak apa-apa. terkait Oke, terima ya kasih terkait. Bu. Oke, terima kasih Bu Umi ya. Jadi alhamdulillah kalau sudah tertarik gitu ya, sudah tertarik gitu ya. Jadi itu memang apa? Sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi adalah yang didengar gitu. Oh, ternyata di desa saya ada loh gitu ya. Oh, ternyata di daerah saya ada atau di daerah tempat saya ada. Oh, itu sehari-hari saya lakukan misalnya. Itu kan baru sadar ketika mungkin saya menyampaikan ini gitu ya. Jadi terima kasih banyak sudah tertarik untuk paling tidak punya ide gitu ya untuk melakukan penelitian menggunakan basis budaya gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa penelitian ya tentang kembali keberlanjutan, SR ya, UMKM gitu ya yang menggunakan kearifan lokal. Jadi ada yang apa namanya lagi eh, mengkonstruksi gitu ya. Jadi mengkonstruksi bagaimana laporan keberlanjutan gitu ya berbasis budaya lokal. Nah, budaya itu bisa pemikiran pahlawan tertentu, bisa budaya-budaya yang ada di daerah tertentu gitu ya, yang itu yang diangkat untuk mengkonstruksi laporan keberlanjutan gitu ya. Karena kan mungkin dirasa bahwa kalau laporan keberlanjutan itu kok apa namanya hanya apa namanya melibatkan laporan yang apa namanya keperluannya misalnya ya. Jadi keperluannya itu hanya untuk menyumbang orang-orang yang atau biasanya kalau di perusahaan itu kan memberikan sumbangan kepada institusi atau kantor misalnya gitu ya. Nggak ada ini ya yang misalnya untuk UMKM misalnya gitu ya. Nah, itu bisa juga laporan keberlanjutan atau akuntansi keberlanjutan itu dikonstruksi ulang gitu ya supaya nanti sebenarnya isinya dari akuntansi keberlanjutan itu tidak hanya laporan-laporan itu saja, tapi ada juga yang lain. Nah, kayak orang melakukan apa namanya CSR atau melakukan pemberian bantuan misalnya seperti itu ya. Itu sebenarnya kan sebuah kearifan lokal juga ya. Jadi ada memberikan bantuan kepada orang lain gitu ya, membantu orang lain itu adalah sebuah empati, ya, sebuah empati atau sebuah rasa toleransi. Nah, itu sebenarnya juga kearifan lokal juga, ya, sebuah kearifan lokal juga. Terus ada juga yang meneliti tentang pajak ya, pajak bahwa pajak itu tidak dianggap seperti definisi itu ya. Pajak adalah suatu ini yang dipaksakan, nah gitu ya, dipaksakan. Nah, karena kan kita bayar pajak itu kan terpaksa, walaupun sebenarnya juga terpaksa gitu ya. Nah, tapi di dalam sebuah penelitian itu, kalau nggak salah itu menggunakan pemikirannya Kunto Wijoyo itu ya, Kunto Wijoyo. Jadi ada Kunto Wijoyo itu menggunakan pemikirannya Kunto Wijoyo gitu ya. Nah, itu ternyata pembayaran pajak itu adalah dianggap sebuah zakat, ya, kan beda. Pajak sama zakat itu kan beda. Kalau zakat itu kan dari kita membayar zakat karena kita sadar bahwa itu adalah untuk kepentingan diri kita, maka sadar kita melakukan pembayaran zakat kan gitu ya. Nah, pajak itu dianggap juga tidak terpaksa bahwa itu adalah timbul dari kesadaran kita gitu ya untuk membayarnya gitu ya. Sehingga namanya menjadi seperti itu gitu ya. Jadi dimetaforakan bahwa pajak itu adalah zakat. Nah, ada juga yang begitu. Bagaimana sampai seperti itu ya? Itu melalui proses penelitian. Ya, jadi ide-ide itu saya kira banyak, apalagi tentang akuntansi keberlanjutan ya. Kita mau konstruksi apanya? Apakah standarnya, ya kan? Misalnya standarnya itu masih hanya mempertimbangkan ini ya, kaum feodal misalkan itu ya, kapitalis gitu ya. Nah, kita pengen sebenarnya itu ada yang lain misalnya adalah bentuk tanggung jawab pada Tuhan gitu ya. Jadi tidak hanya bentuk tanggung jawab pada manusia, tetapi sebenarnya adalah kepada Tuhan. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi nanti masuk ke paradigma spiritualis atau masuk ke religius. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak banyak yang bisa di apa
gali gitu ya. UMKM begitu. Nah, terus kemudian saya sebenarnya ingin menyampaikan kemarin itu saya meliput tentang judi online gitu ya. Jadi bagaimana mahasiswa itu memaknai judi online, mahasiswa dulu ya. Itu masih baru semester ini baru kemarin proses proposal sudah diterima, sekarang mau ke lapangan gitu ya. Tentang bagaimana makna judi online itu bagi mahasiswa akuntansi, karena saya kan akuntansi gitu ya. Mahasiswa akuntansi, saya pengen tahu gitu ya. Sekarang judi online kan begitu marak. Ya. Jadi tidak hanya kaum yang berduit gitu ya, mahasiswa pun juga sudah banyak juga yang dalam skala kecil gitu ya melakukan judi online. Di bayangan saya gitu ya, kemarin saya melakukan semacam survei awal gitu ya kepada mahasiswa itu yang dia sebagai pelaku ya, jadi pelaku judi online gitu ya, dia mengatakan bahwa sebenarnya judi online itu adalah berkah gitu ya. Kenapa kamu mengatakan itu berkah gitu? Iya Bu, saya karena menang terus Bu, katanya gitu kan ya. Menang terus ini saya jadi makanya saya katakan ini adalah berkah buat saya. Bisa buat bayar SPP Bu, bisa buat makan setiap hari katanya gitu ya. Terus kan temanmu yang kalah terus, Bu, ada Bu, siapa namanya ini, tolong nanti ketemu saya gitu kan ya. Ketemu saya gitu ya. Jadi secara otomatis mereka itu saya jadikan sebagai informan. Nah, dia mengatakan bahwa aduh buat saya bencana jadi ini. Kenapa bencana? Saya selama itu tidak pernah sekalipun saya menang, tapi semakin lama semakin habis. Bahkan uang SPP saya gitu ya, saya tidak jadi bayar SPP karena saya pakai di judi online. Nah seperti itu di secara kasar itu kan seperti itu kan hasilnya. Nah itu juga menarik juga loh untuk diteliti dan itu apa ya merupakan isu yang sekarang lagi marak juga gitu ya. Kan kita bisa lihat di TV di mana gitu kan bisa juga. Nah, nanti kemungkinan tidak ada di level mahasiswa, bisa juga nanti diteliti itu tokoh-tokohnya itu ya, tokoh-tokoh pelaku judi online yang sudah sangat dikenal itu ya, siapa mungkin yang nanti mau wawancarai gitu ya. Atau bisa jadi tidak wawancara tapi pakai etnografi itu juga bisa. Nah, gitu ya. Jadi ada semacam apa kehidupan kita sehari-hari itu yang sebenarnya bisa digali dan digunakan sebagai topik penelitian apalagi kearifan lokal gitu ya kearifan lokal itu waduh luar biasa kalau di tempat saya itu ada namanya itu bibit bibit itu apa ya maksud bibit metik dan sebagainya gitu ya itu sebenarnya nggak bisa diteliti apa sih sebenarnya akuntabilitasnya maupun maupun akuntansinya bisa diteliti loh itu ya bisa diteliti nah, apa sih sebenarnya metik itu apa sih akuntabilitasnya, akuntansinya bagaimana? Nah, itu bisa juga diteliti. Sekarang sudah jarang ya di daerah-daerah yang ada metik atau ada panen padi ada selametannya gitu ya. Itu sebenarnya sangat menarik juga untuk diteliti. Gitu ya. Terus ada juga di sini itu ada UMKM yang memang karena UMKM-nya itu adalah UMKM keluarga, jadi ada sifatnya adalah gotong royong. Jadi berapapun untungnya langsung dibagi, berapapun untungnya langsung dibagi ya. Akhirnya tidak ada laba yang mengendap kan ya akhirnya lama-lama juga mati gitu ya. Jadi karena prinsipnya apa? Rezeki adalah yang dibagi pada saat itu. Ya udah, begitu ada dapat pendapatan satu bulan sekian langsung dibagi. Nah itu akhirnya karena apa ya kita kan solidaritas Bu. Nah jadi satu keluarga begini. Akhirnya kemarin saya adakan pelatihan harusnya tidak begitu. Orang perusahaan aja kan ada namanya saldo laba ya, laba diplaskan kan. Harusnya namanya usaha juga harus ada yang diendapkan dulu ya untuk apa supaya tetap survive. Ya, itu saya kira Ibu Umi. Baik, terima kasih banyak Prof atas ilmunya. Semoga bisa Ya, dikembangkan lagi. iya, iya, saya berharap juga begitu. Itu kembangkan di masa depan. Ya, nuwun. Baik, terima kasih Prof. Berarti kita ini ya Prof harus peka dengan fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita ya Prof untuk mendapatkan ide-ide untuk penelitian kualitatif dan juga akuntansi berbasis kearifan lokal. Dan yang saya tangkap tadi harus ini ya Prof, kita harus melihat dari berbagai perspektif ya. Kita nggak bisa melihat dari satu perspektif ya Prof ya. Baik, ini masih ada satu pertanyaan lagi Prof dari yang raise hand ada Ibu Verika. Kepada Ibu Verika dipersilahkan. Ya, izin selamat siang Prof Lili. Saya masih Oh, lah ini ngapain mau di situ? Nggih, Prof. Saya penasaran dengan cara koleksi datanya, Prof. Untuk collecting data, Prof, apakah diizinkan atau diperkenankan jika
saya ngobrol dengan informannya, tapi informannya nggak tahu sebenarnya saya sedang rekam suara itu, eh, pernyataan dari beliau, lalu nanti saya kemana-mana lagi, saya rekam lagi gitu, Prof. Karena banyak sekali yang bisa dikumpulkan dari obrolan gitu ya, Prof. Ya. Apakah hal seperti itu memenuhi ethical clearance? Nah, kalau untuk budaya sepertinya mungkin ada batasannya, Prof. Ya. Tapi kalau untuk selain budaya gitu, apakah diperkenankan ya, Prof. Seperti itu? Hanya itu, Prof. Yang saya ingin tanyakan. Terima kasih, Prof. Lili. Baik, terima kasih Bu Verika. Oh, ini biasanya kalau wawancara itu kan memang ya Prof, kadang kita lebih enjoy ketika kondisinya informal gitu ya mungkin ya Bu Verika ya. Itu apakah memenuhi ethical ya, ethical clearance atau bagaimana tuh Prof kalau kita mau collecting data terkait dengan budaya, khususnya yang berkaitan dengan akuntansi dan budaya. Bagaimana Prof? Ya, ini kan kita masuk ke dalam etika ya. Jadi kalau ke dalam etika itu, apalagi nanti misalkan namanya kita masukkan di dalam hasil riset kita, misalnya gitu ya. Nah itu kalau secara etika memang ya tidak boleh kalau kita bicara etika, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita wawancara itu kan harusnya kan wawancara secara alami, natural gitu ya, natural. Kalau natural itu kita bisa ciptakan sebenarnya, bisa ciptakan. Jadi tidak apa namanya tidak ketemu sekali langsung dicerca dengan pertanyaan-pertanyaan gitu itu tidak gitu ya, tapi pertama kita misalkan ya say hello macam-macam gitu ya, lalu kita kalau kita mengenal dengan baik dalam kondisi santai gitu ya dia akan mengatakan apa adanya, ya apa adanya, karena nanti kenapa tadi itu secara etika ya, kalau nanti kita misalkan publikasi katakanlah di Telegram dan Prentis misalnya gitu ya, itu kan diminta itu ya, kan diminta itu kan ya. Kalau diminta terus kita tidak bisa menunjukkan bagaimana ininya informan ya, betul atau tidak itu kan jadi masalah juga kan ya. Itu jadi saya kira lebih baik kita namanya orang perlu ya, orang butuh ya. Kita kan sebagai peneliti itu kan perlu ya, perlu sama mereka ya. Ya kan kita pasti akan menyampaikan gitu ya. Meskipun kita sudah kenal atau belum kenal, pasti kita akan menyampaikan ya. Ini lah seperti kemarin misalkan saya meneliti tentang jaranan itu juga awalnya juga apa namanya saya cuma melihat saja kan. Nah, kemudian terus saya melakukan wawancara otomatis kan saya ditanya kan loh ini wawancara untuk apa kan gitu kan, ngapain saya diwawancara kayak wartawan aja, nah gitu kan, itu juga kita menyampaikan ini loh sebenarnya budaya jaranan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti untuk ditulis gitu loh, jadi makanya karena saya tertarik ya saya menanyakan ini kepada bapak gitu misalnya seperti itu gitu, meskipun orang desa itu kan ngerti yo, bosku ditakoni penelitian buat apa, publikasi apa kan nggak tahu juga ya. Tapi kalau kita menyampaikan bahwa ini adalah untuk karya ilmiah, misalnya untuk dipublikasikan, nanti untuk di eh, apa namanya mungkin nama saya jangan dimasukkan juga nggak masalah ya. Tapi kan di desa itu kan tahu, misalnya kepala desanya siapa, tahu pada tahun itu kepala desanya siapa, kan tahu kan. Ini misalkan tidak sebutkan namanya nggak apa-apa. Tapi menurut saya secara etis memang sebaiknya harus jelaskan. Kita pertama kali kan mesti menjelaskan, Bu, ini saya mau melakukan penelitian ya, misalnya tentang akuntansi apa, misalnya akuntansi budaya apa, misalnya akuntansi rewang misalnya gitu ya. Nah, ketika saya menyampaikan, Bu, saya pengen tahu lah, itu kalau kalau misalnya apa namanya membantu ini itu menganggapnya sebagai apa? Apa nanti apakah ada berharap atau tidak ke depan akan bantu misalnya gitu ya. Karena pilihannya kan itu kan. Oh tidak, kalau saya itu ikhlas saja membantu ini. Tidak berharap nanti mereka akan bantu saya juga misalnya, itu ya. Itu kan mereka pasti tahu, tahu gitu ya. Apa namanya bahwa eh, meskipun secara tidak sadar itu kita mewawancarai dengan lugas gitu ya, itu eh, apa kita sebagai peneliti kan memang harus menjelaskan gitu ya, menjelaskan jangan sampai nanti tiba-tiba kaget nama saya kok ada ya misalnya gitu ya, begitu dipublikasikan kok ada nama saya misalnya gitu ya, lalu kaget gitu kan ya. Nah itu memang sebaiknya secara etika itu disampaikan. Tapi kalau memang itu bukan hal yang sensitif dan sekiranya tidak juga nanti berdampak apa ya namanya, atau juga yang sensitif itu kan berdampak juga ya, itu tentang fraud
kita tidak menyampaikan misalnya gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa malah kita digugat gitu kan ya. Nah, jadi kalau menurut saya sarankan secara etika wawancara memang kan kita menyampaikan kenalan dulu, menyampaikan maksudnya apa wawancara itu kan disampaikan. Jadi secara etika wawancara itu ada. Oh kalau ada waktunya akan saya sampaikan ini bagaimana tata cara etika wawancara. Tapi sayangnya mungkin lain waktu kayaknya masih ada beberapa topik nanti saya akan mengisi ke depan itu. Mudah-mudahan gitu ya. Itu Mbak Mbak Verika ya. Jadi kalau saya menyarankan memang sebaiknya gitu ya, sebaiknya itu disampaikan secara juga sifat tujuan melakukan wawancara. Oke, terima kasih banyak Prof. Lili. Bu Khadijah, terima kasih. Sama Ibu Francisca, terima kasih Prof. Lili atas jawaban yang sangat inspiratif, yang sangat informatif, yang mungkin tadi sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan para peserta webinar hari ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan ini, Prof. Di kolom chat ada beberapa, mungkin satu aja ya, Prof. ya, karena keterbatasan waktu ini. Mungkin ada satu pertanyaan dari Ibu Ratna Purnama. Bagaimana menurut pendapat Ibu, apakah mungkin potensi untuk menginspirasi munculnya SAK baru, mengingat aktivitas yang dicontohkan dalam paparan, kalau boleh disimpulkan, adalah aktivitas sehari-hari yang terjadi dalam masyarakat dan berpotensi juga untuk diatur di kemudian hari apabila di setiap daerah hampir sama memiliki kekhasan budaya tersebut. Sementara SAK yang ada itu belum ada untuk menaungi hal tersebut. Bagaimana ini, Prof, untuk standar ya, standar akuntansi? Ya, ini kayaknya baru ada temannya Mbak Khadijah ya, yang meneliti tentang konsep ya. Jadi kerangka konsep standar ya, kerangka konsep standar. Itu ada juga. Jadi kalau sebuah penelitian itu kan dilakukan, itu pasti kan memberikan kontribusi ya. Nah, salah satunya adalah kontribusi kebijakan. Kontribusi kebijakan itu kalau memang nanti misalkan mau ada rekonstruksi, kerangka konseptual, standar akuntansi keuangan misalnya. Kemarin ada bimbingan saya itu ada rekonstruksi tentang kode etik eh, apa akuntan misalnya begitu ya. Nah, itu kan ada namanya kontribusi kebijakan. Nah, kebijakan itu nanti kan diharapkan ke siapa pengambil kebijakan atau penentu kebijakan itu gitu ya. Itu bisa disarankan ke sana. Kita bisa menyarankan gitu ya. Kita bisa menyarankan bahwa pendidikan ini nanti akan berguna bagi penyusun standar gitu ya untuk bisa mengembangkan kerangka konseptualnya misalnya begitu ya. Nah, itu bisa gitu ya. Tapi kita tidak bisa kemudian memaksa untuk bisa menerapkan itu. Ya, karena kan sering itu ada yang penguji tanya-tanya, bagaimana nanti kemungkinan diterapkan oleh IAI misalnya gitu ya. Ya itu nanti dulu. Kita kan baru ini riset loh. Ini kita baru riset menemukan riset bahwa hasilnya adalah seperti ini misalnya gitu ya. Ada loh kerangka konseptual yang baru itu adalah seperti ini konsepnya misalnya gitu ya. Seperti uh, IPI misalnya itu ada dikonversi juga oleh siapa ya kemarin itu ya. Ya nggak salah Pak Jazuli. Nah itu juga di kerangka konseptualnya yang dikonstruksi itu kan masih dalam kerangka konseptual gitu ya. Kalau di accountingnya itu berarti kan slide-nya. Nah kemarin ada Bu uh, Rizky itu tentang pengukuran kinerja LPD. Nah pengukuran kinerja LPD. Mbak Nanda juga gitu pengukuran kinerja pemerintah daerah misalnya gitu ya. Dia menambahkan ada beberapa unsur gitu yang ditambahkan ke sana gitu ya. Nah, nanti harapannya secara kontribusi kebijakan itu akan memberikan pandangan pada pembuat kebijakan untuk melakukan pengembangan ya terhadap pengukuran. Jadi unsur-unsur pengukuran kinerja. Nah, itu kita bisa, ya. Kalau misalkan suara kita itu didengar, misalnya gitu ya, didengar oleh pembuat kebijakan tadi, apakah itu pemerintah daerah ataukah lembaga profesi misalnya, dan kita untuk dipanggil untuk meyakinkan dan itu bisa dilaksanakan, itu lebih bagus, gitu kan, sangat sangat bagus. Jadi penelitian di UB itu sudah banyak yang menghasilkan eh, apa ya hasil konstruksi, hasil dekonstruksi, bahkan rekonstruksi, gitu ya.
dari model-model atau kerangka konsep yang ada menjadi kerangka konsep yang baru. Model yang lama menjadi model yang baru. Nah, gitu ya. Itu. Tetapi itu masih dalam ranah hasil penelitian. Nah, belum ke implementasi, bagaimana implementasinya. Sehingga kalau kita mau ya kita bisa juga berdiskusi. Sebenarnya kalau dengan cara seperti ini ya, dengan cara seminar, memberikan seminar, diskusi pada seminar, misalkan, oh itu loh ada loh apa namanya salah satu dari peneliti Akmal Brawijaya itu yang punya ide begini, bagaimana kalau itu dimasukkan misalnya, nah, itu juga bisa gitu. Jadi saya kira memungkinkan saja ya untuk pengembangan standar ya, mau kode-kode etik atau pengembangan SPI atau yang lainnya itu sangat memungkinkan. Tapi kita sebagai peneliti kan tidak bisa memaksakan untuk menggunakan itu kan gitu ya. Ya, Baik, ya gitu baik. mungkin ya. Tadi Mbak, siapa tadi lupa saya. Bu Ratna, Oh, Bu Ratna. semoga Ah, iya, menjawab. Bu Artinya Ratna. Iya. harapan kita memang ingin supaya didengar ya Prof ya dengan Iya, penelitian-penelitian yang kaitan dengan budaya lokal. Harapan kita memang pemangku kebijakan itu punya concern ya, punya kesadaran bahwa kita memang memiliki keunikan ya masing-masing dan budaya yang berbeda. Dan mungkin ini nanti akan menjadi sebuah kontribusi yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan penelitian-penelitian yang berbasis kearifan lokal. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan di kolom chat, tapi tidak bisa eh, kita apa kita tanyakan langsung hari ini. Mungkin nanti bisa kita ajukan langsung kepada Prof. Lili karena memang waktu kita terbatas. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah antusias untuk bertanya. Dan mungkin karena waktu sudah apa ya sudah hampir berakhir. Semoga apa yang Prof. Lili sampaikan itu memberikan kesadaran bagi kita semua bahwa kekayaan budaya yang kita miliki saat ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam mengembangkan keilmuan kita, khususnya bidang akuntansi. Dan kalau tidak kita, siapa lagi yang akan melestarikan budaya kita sendiri? Dan baiklah, Bapak Ibu peserta webinar, dengan berakhirnya sesi diskusi, maka sampailah kita di penghujung sesi webinar. Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya untuk pembicara kita, Prof. Lili, yang sudah bersedia berbagi ilmu dan juga saya mengapresiasi seluruh audiens yang telah hadir dan antusias dalam berdiskusi. Sebelum saya tutup, saya ingin mempersilahkan Prof. Lili untuk memberikan closing statement. Mungkin 1 atau 2 menit mungkin Prof. Silakan Prof. Lili. oke, matur nuwun. Oke, baik. Indonesia terkenal dengan aneka ragam budaya yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Nah, mari kita gunakan kearifan lokal tersebut untuk berkarya dalam bentuk penelitian, menulis buku, bahkan kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam bekerja. Yakinlah, jadi kita harus yakin bahwa kita dikenal salah satunya adalah dari karya kita. Dan di kawan muda akuntansi, semangat terus untuk berkarya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih luar biasa sekali Prof. Lili. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti jejak Prof ya dan bisa menjadikan Prof sebagai tauladan dan inspirasi dalam berkarya ke depannya. Eh, saya sedikit pantun untuk menutup kegiatan webinar kita hari ini. Menganyam tikar di ranah budaya, simbol rapi warisan nenek moyang. Akuntansi bukan hanya angka semata, nilai budaya turut mendukungnya gemilang. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara dan para peserta. Saya Khadijah Atahira selaku moderator hari ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kembali ke Ibu Kadek selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparan yang sangat luar biasa dari narasumber kita yang luar biasa, Prof. Dr. Lilik Purwanti. Oke, hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara.
Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam webinar ini, khususnya kepada narasumber, moderator, panitia, dan seluruh peserta webinar pada hari ini. Jadi melalui materi dan diskusi yang telah kita simak bersama tadi, kita diingatkan bahwa akuntansi itu tidak hanya soal angka, tapi juga termasuk nilai-nilai budaya lokal dan membentuk praktik keuangan sosial yang lebih manusiawi dan konseptual. Baik, sebelum meninggalkan ruang Zoom, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi absensi dan form evaluasi melalui tautan yang telah dibagikan di kolom chat yang ada di Zoom kali ini. Baik, demikian saya Kadek Marlina Narisen, mohon undur diri. Sampai jumpa di kegiatan IJMA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Prof. Yang Bu.